Baiklah peserta didik, masih dalam masa pengenalan lingkungan sekolah yang hari ini di sesi ini masih tetap masih pengenalan jurusan Anda. Jurusan pariwisata. Terbagi atas dua, ada perhotelan dan tata boga. Pada sesi berikut ini, mari kita simak penyampaian materi dari Ketua Jurusan Perhotelan kepada Ibu Novia Mesra SPD. Kita persilakan dan selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di sini dalam rangka memperkenalkan program keahlian atau kompetensi keahlian perhotelan. Selanjutnya, selawat beserta salam kepada idola kita, kepada suri tauladan kita, yakninya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah mengajarkan kita jalan-jalan yang lurus, yang telah mengajarkan kita jalan-jalan yang benar, telah mengajarkan kita bagaimana cara berbicara yang benar, telah mengajarkan kita bagaimana cara berpakaian yang benar, mengajarkan kita bagaimana cara bersikap yang benar. Selanjutnya Ibu sampaikan selamat datang pada peserta didik baru di SMK Negeri 1 Solok Selatan, khususnya di program keahlian atau kompetensi keahlian perhotelan. Perkenalkan, nama Ibu Novia Mesra. Di kompetensi keahlian, Ibu sebagai ketua jurusan atau ketua kompetensi keahlian perhotelan. Baiklah, kembali kita ke topik kita mengenai kompetensi keahlian perhotelan di SMK Negeri 1 Solok Selatan. Di SMK Negeri 1 Solok Selatan kita sudah memiliki hotel yang dinamakan dengan Edotel 1000 Rumah Gadang SMK Negeri 1 Solok Selatan. Jadi Edotel kita memiliki 5 kamar ya. Dari 5 kamar dari 5 kamar yang kita punya deluxe room, kita punya kamar standar, kita punya juga kamar tipe superior. Jadi dari 5 kamar kita punya 3 tipe kamar. Yang pertama ada kamar deluxe, yang kedua ada kamar superior, yang ketiga ada kamar standar. Nah, hotel kita juga sudah punya front office-nya, sudah punya lobby-nya, dan juga hotel kita sudah punya restorannya. Ya, itu mengenai hotel yang kita punya. Nah, selanjutnya kembali lagi ke topik mengenai kompetensi keahlian perhotelan. Di kompetensi keahlian perhotelan, kalian mesti punya yang nomor 1, atau kalian mesti memiliki nomor 1 itu adalah attitude. Nah, attitude apapun jurusannya, apapun kompetensi keahliannya, pasti yang nomor 1 itu yang orang lihat adalah attitude-nya. Apa itu attitude? Attitude itu adalah sikap. Nah, di perhotelan, di kompetensi keahlian perhotelan, sikap paling mencerminkan segalanya. Kenapa? Karena kita bakal berhadapan langsung dengan orang. Kita bakal berhadapan langsung dengan tamu ya. Jadi sikap tuh mesti dijaga. Tidak hanya jurusan perhotelan atau tidak hanya kompetensi perhotelan saja, tapi juga kompetensi lain juga seperti itu. Nah, yang kedua yang mesti kalian punya atau yang mesti kita tekankan dalam hati kita adalah performa atau penampilan ya. Nah, sehingga di kelas 10 nanti, di kelas 10 ini kalian yang mengenai performa, makanya dikasih di mata pelajaran kejuruan itu sanitasi, hygiene dan keselamatan kerja ya. Pas di situ Ibu yang ngajar. Nah, di kelas 10. Apa itu sanitasi, hygiene dan keselamatan kerja? Di situ dibahas mengenai kebersihan. Yang pertama, kalau untuk kebersihan ya kebersihan hati dulu ya. Karena poin yang pertama tadi kita bahas attitude, di kebersihan tubuh, di sanitasi, hygiene dan keselamatan kerja juga kebersihan hati juga nomor 1. Yang kedua adalah tubuh.
anggota badan ya. Bagaimana menjaga kebersihan tangan, bagaimana menjaga kebersihan kuku, kebersihan rambut, kebersihan telinga, kebersihan gigi, termasuk juga kebersihan badan. Nah, ini yang lebih utama nih. Kebersihan badan tuh mempengaruhi orang-orang kita di sekitar, termasuk juga bagaimana PD-nya kita. Itu kebersihan badan ya. Selanjutnya di jurusan perhotelan juga yang kita harus miliki. Tadi yang poin nomor 1 attitude, yang kedua penampilan, yang ketiga yang harus kita punya adalah kepintaran ya, brilian. Maksudnya brilian itu kita punya ide-ide kreatif, karena nanti kita bakal berhadapan dengan tamu, kita bakal menyelesaikan bagaimana komplain tamu. Nah itu, jadi kita harus punya ide-ide brilian, ide-ide yang cemerlang dalam menghadapi masalah apapun yang terjadi di kompetensi keahlian perhotelan. Yang kelima, 1, 2, 3, 4. Yang keempat yang harus kalian miliki juga adalah kemampuan. Nah, di kompetensi keahlian perhotelan, kemampuan juga termasuk hal yang paling berpengaruh. Kenapa? Karena ketika kita sudah punya attitude yang bagus, penampilan sudah oke, brilian juga sudah, terus yang terakhir kemampuan juga harus oke, karena nanti tenaga paling dibutuhkan. Contoh di area housekeeping ya, di kawasan housekeeping, baik nanti di roomnya atau nanti di public areanya, kalian butuh tenaga untuk bekerja. Bagaimana caranya ngangkat bed gitu ya, itu yang dikerjakan. Bagaimana caranya nanti merapikan tempat tidur, bagaimana caranya nanti sweeping, bagaimana caranya, pokoknya ada hubungannya dengan kemampuan. Lalu hubungannya dengan tenaga, itu di jurusan perhotelan. Nah, lanjut di kompetensi keahlian perhotelan juga mata pelajaran yang bakal kita pelajari itu yang umum tuh sama ya. Kalau untuk muatan nasional itu sama semuanya, PKN belajar, bahasa Indonesia belajar, bahasa Inggris belajar, agama juga belajar ya. Kalau untuk di wilayah kewilayahan juga sama, nanti kalian belajar kesenian, belajar penjas gitu ya. Selanjutnya kalau di kejuruan nih, kalau di kejuruan untuk kelas 10 nanti seperti yang Ibu bilang tadi, kita belajar mengenai di mata pelajaran sanitasi hygiene, itu yang pertama, yaitu nanti kita belajar mengenai komunikasi pariwisata ya. Itu di kelas 10 kita belajar juga di IPA terapan, kita belajar juga mengenai simulasi digital, administrasi umum ya. Nah, itu yang di peminatannya untuk C1-nya. Nah, di kelas 11 dan 12 untuk yang selebihnya untuk muatan nasional itu sama ya, kecuali nanti di muatan wilayah kalian nggak ada belajar lagi mengenai kesenian gitu ya. Nah, kalau untuk di kejuruannya itu sudah masuk ke C3. Kalian sudah belajar yang benar-benar jurusan yang benar-benar kompetensi keahlian perhotelan. Contoh, kita sudah belajar mengenai front office. Ini mata pelajaran utama di kejuruan. Kalau di front office pastinya nanti kita bakal prakteknya di office-nya ya, di FO-nya edotel kita gitu. Kalau di bagian FO itu merupakan cerminan hotel yang namanya front itu depan ya, office. Jadi itu adalah kantor depan, itu adalah cerminannya hotel. Makanya ketika kita jalan ke hotel untuk di front office itu semuanya tuh serba wah. Kenapa wah? Karena melambangkan ciri khasnya hotel. Contoh kayak ada tahun baru tuh, nah bikin lagi tuh kayak ada acara tahun baru. Atau nanti kalau ada acara event pernikahan, nah itu sudah dihias ala-ala pernikahan tuh di FO-nya, kayak selamat datang gitu ya. Atau ada acara selamat hari Natal juga seperti itu, pasti ada event-eventnya di FO itu dirubah sesuai dengan event yang ada gitu ya. Itu front office-nya. Di front office yang skill yang bisa nanti kita punya adalah bicara ya. Bicara, kita nanti belajar bagaimana cara menghadapi tamu, bagaimana cara menerima telepon masuk yang benar tuh seperti apa, bagaimana cara menelpon orang yang benar tuh seperti apa ya.
menjawab telepon yang benar juga seperti apa. Nah, itu di FO. Nah, kita juga diajarkan bagaimana cara mengangkat telepon yang benar. Nah, itu di front office. Front office banyaknya tuh bicara brilian ya. Jadi punya ide-ide brilian untuk menyelesaikan masalah dengan tamu, termasuk juga komplain tamu nanti arahnya tuh ke front office semuanya. Terus lanjut untuk mata pelajaran selanjutnya nanti kita ada belajar yang namanya housekeeping. House itu rumah ya, keeping tuh kayak punya kita yang mesti kita bersihkan. Jadi itu housekeeping pembelajarannya lebih ke bersih. Nah, di housekeeping kita nanti anak-anak ibu semuanya nanti belajar mengenai cara membersihkan ya. Cara membersihkan yang pertama itu diri pribadi, arahnya nanti ke sanitasi hygiene ya. Sama juga dengan di FO, kalian juga harus pandai greeting, bagaimana cara memperkenalkan diri itu harus pandai. Di housekeeping juga seperti itu. Jadi apa saja materi yang ada di FO, di housekeeping nanti juga bakal terpakai. Di FO belajar nelpon, di housekeeping juga belajar nelpon. Karena di housekeeping nanti kita juga bakal berhadapan dengan rekan kerja kita atau dengan teman kita ya. Nah, itu diajarkan. Di housekeeping nanti diajarkan bagaimana membersihkan public area. Kita mesti pakai trolinya troli apa, kita mesti pakai nanti, apakah kita nanti pakai sapu broom ya, atau apakah nanti kita mesti pakai lobby duster, mana yang benar gitu ya. Nah, itu diajarkan. Terus membersihkan di room juga seperti itu, membersihkan kamar, bagaimana cara sweeping yang benar, dari step mana dulu kita harus mulai gitu ya, dari apakah dari tepi yang paling jauh atau dari mana kita harus mulai. Nah, itu diajarkan. Terus bagaimana stepnya, bagaimana caranya mendusting. Mendusting itu kayak lap-lap lemari gitu ya, atau lap-lap meja yang berbahan jenis kayu atau yang berbahan jenis keramik. Nah, di dusting pakai cloth ya. Terus juga nanti kita belajar bagaimana caranya membersihkan kaca, mau dia teknik angka 8, mau dia teknik angka 7, ataupun nanti tekniknya angka 1 ya. Nah, itu dipelajari di housekeeping dan stepnya tuh ada semuanya. Bagaimana sehingga hasilnya tuh nanti kamarnya tuh jadi bersih, rapi, senang orang lihat. Terus juga kamar mandinya tuh kering, nggak ada bekas air tuh nggak boleh ya. Jadi kamar mandinya itu kelihatan kering, termasuk juga di bawah toilet bowl-nya, di dekat wastafelnya, semuanya itu mesti kering, nggak ada titik air. Kalau seandainya nanti ada titik air, nah ketika nanti floor captain ngecek gitu ya, nah ini kamar bakal bisa jadi nanti statusnya dirubah, nggak jadi pack and ready ya, nggak bisa jadi dipakai gitu, mesti dibersihkan lagi oleh room attendant-nya. Jadi nama pembersih kamar tuh room attendant ya. Nah, itu di housekeeping. Terus nanti juga di kelas 11 dan kelas 12 nanti kita juga belajar mengenai food and beverage. Food and beverage itu mengenai makanan dan minuman. Jadi makanan dan minuman bisa nanti ala-ala internasional gitu ya. Bisa juga ala bagaimana cara menyaji pelayanan makanan minuman ala Prancis. Bagaimana cara menyajikan makanan minuman ala Rusia, ala Inggris, ala Amerika. Nah, itu semuanya dipelajari. Di laundry atau pelajaran laundry. Kalau laundry udah biasa dengar ya. Kalau laundry itu ada hubungannya dengan pembersihan atau merapikan pakaian di hotel, itu ada. Selanjutnya juga nanti di kelas 11 saja kalian belajar mengenai industri perhotelan. Kalau di kelas 12 nggak belajar mengenai industri perhotelan, hanya kelas 11 saja. Dan terakhir tuh mata pelajaran kejuruan adalah PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, itu mengenai kompetensi keahlian perhotelan. Nah, lanjut magang atau sekarang tuh dinamakan praktek kerja industri.
Untuk praktek kerja industri di SMK 1 Negeri Solo Selatan pada kompetensi keahlian perhotelan diadakan pada kelas 11 karena kita terdiri dari 2 kelas ya, 2 rombel untuk kelas 11, sehingga ada yang dilaksanakan pada semester 3, ada yang dilaksanakan pada semester 4, itu mengenai magang. Nah, untuk mengenai tempat magang, untuk sekarang ini standar hotel yang tertinggi itu adalah hotel bintang 4. Kita sudah pernah, kakak-kakak kelas kalian sudah pernah magang di situ. Ada hotel bintang 4 Ravelot Batam, ada juga hotel bintang 4 Harmoni juga di Batam ya. Itu. Jadi magangnya bisa di Batam. Di Batam kita sudah beberapa dekade gitu ya, kakak kelas kalian magang di Batam. Terus juga tempat magangnya juga banyak di Padang. Nah, di Pekanbaru juga ada, di Jambi juga ada. Itu rata-rata hotelnya bintang 3, bintang 4 ya. Nah, kalau mengenai tempat magang nggak harus ke Padang, nggak harus ke Batam ya. Di Muara Labuh juga ada, di Padangaro juga ada gitu ya. Nah, jadi pemilihan tempat magang tuh terserah kita, nggak ada pemaksaan mau di luar Sumatera atau mau di Padang, atau nanti ada yang punya ide mau di Jakarta juga nggak masalah. Yang penting ada tempat usulnya gitu ya. Nah, itu kalau mengenai tempat magang. Terus untuk prospek kompetensi keahlian perhotelan ke depannya, setelah nanti kalian mengambil jurusan atau kompetensi keahlian perhotelan, nanti yang pertama pastinya kalian tahu bagaimana kebersihan itu pentingnya ya, itu nomor 2. Terus bagaimana pentingnya bersikap, terserah lah ya, mau kepada orang penting mau nggak penting, yang penting semuanya itu jadi orang penting ya buat kita di kompetensi keahlian perhotelan, semuanya jadi orang penting. Jadi sikap itu nomor 1. Sehingga untuk prospek bekerjanya, karena dia kompetensi keahliannya adalah perhotelan, jadi sesuai apa tadi kejuruan yang ibu terangkan, mata pelajaran kejuruan yang ibu terangkan. Contoh, kalian sudah pernah belajar di FO, belajar mengenai telepon operator, nanti bisa bekerja arahnya ke telepon operator. Mau di Telkomsel juga nggak masalah ya, pokoknya arahnya ke telepon operator. Itu di front office. Di front office juga bisa sebagai bellboy juga bisa, sebagai porter juga bisa ya. Nah, itu di bagian kompetensi keahlian perhotelan di front office. Terus di resepsionis itu juga bisa. Terus kalau nanti bisa jadi room attendant ya, nanti bisa jadi di bagian cleaning service, bisa juga di FB service, atau bisa juga di FB product ya. Jadi banyak pilihan sebenarnya ketika kita mengambil kompetensi keahlian perhotelan. Tidak hanya itu, karena prinsipnya kita adalah hospitality, prinsipnya kita adalah melayani. Jadi kita tahu bagaimana caranya menghadapi orang face to face gitu ya. Bagaimana caranya melayani seseorang, mau dia tamu penting, sepenting apapun orangnya ya. Nah, itu kita bakal bisa menghadapinya, bakal bisa menyelesaikan nanti komplain tamunya gitu ya. Nah, itu untuk prospek ke depan. Juga di Indonesia sekarang pemerintah kita besar sekali perhatiannya ke industri pariwisata ya. Nah, masuklah di situ perhotelan. Pemerintah kita sudah kayak di sekolah kita saja. Tuh pemerintah sudah mau rencananya mau ngasih dana ya, hotel kita mau didirikan tuh lantai 3 mau 30 kamar ya. Nah, itu jadi banyak nanti ke depan kalau mengenai kompetensi keahlian perhotelan. Juga tempat bekerjanya tuh di FB product tuh paling banyak, di FB service itu juga bagus-bagus ya prospeknya ke depan. Nah, mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Banyak salah ibu, banyak salah tadi dari kata-kata ibu minta maaf untuk semuanya. Mudah-mudahan yang ibu sampaikan punya manfaatnya. Nah, terakhir ada pertanyaan buat kalian semuanya. Kira-kira ini khusus mengenai ibu ya, kira-kira umur ibu berapa? Nah, ranknya ibu bikin dari 30 sampai 40.
Ya, dijawab ya. Nah, jawabannya bisa nanti pas di komen di bawah gitu ya. Untuk jawabannya nanti di komen di bawah. Rewardnya ada ibu nanti kasih atau nanti ada panitia kasih ya, dari panitia PPDB kasih untuk rewardnya. Mungkin demikian saja, ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ketua Jurusan Perhotelan Ibu Novia Misra. Semoga Ananda yang di pariwisata dapat memajukan pariwisata khususnya daerah kita Solo Selatan.